Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat-Nya. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullahaladzim. Kembali bersama saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kita akan membahas terkait dengan transformasi atau bisa disebut juga dengan metamorfosa dari seorang satrio ini. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa bagi kami tim Raja Wali, SP itu sama dengan Al-Mahdi atau IM. Jadi berbicara SP, maka kami juga sebenarnya membicarakan sosok yang sama, yaitu IM. Karena kami meyakini bahwa sosok ini memang ditembak oleh semua agama, ditembak oleh semua kepercayaan dengan perspektifnya masing-masing. Maka orang-orang di Nusantara memanggilnya dengan satrio ini, sedangkan kalangan agama seperti Islam menembaknya dengan Imam Al-Mahdi. Kemudian kami juga perlu kembali mengulas bahwa seorang IM atau seorang SP, derajatnya atau statusnya itu adalah seorang wali. Karena Nabi dan Rasul sudah khatam, maka kepemimpinan selanjutnya akan dipegang atau akan diteruskan estafetnya oleh seorang wali. Perbedaan mendasar antara seorang IM atau SP dengan seorang Rasul, jika seorang SP itu bimbingannya ilham, maka seorang Rasul itu bimbingannya wahyu. Seorang IM atau seorang wali itu tidak membawa risalah, sedangkan seorang Rasul membawa risalah. Maka ke depan kami meyakini bahwa seorang IM itu melanjutkan risalah Rasul. Perjuangan seorang IM dengan seorang Rasul juga ada perbedaan yang mendasar. Jika seorang Rasul merupakan satu stempel atau satu keputusan bahwa anak Rasul jadinya Rasul. Artinya maksudnya di sini Rasul adalah identitas yang Allah sematkan kepada seseorang yang dipersiapkannya. Sehingga biasanya Rasul itu statusnya diberikan, kemudian setelah itu baru perjuangan besarnya dilakukan. Makanya banyak sekali Rasul itu yang berjuang pasca kerasulannya.
atau dalam bahasa lainnya, Rasul itu status langitnya aman, karena itu stempel murni. Sedangkan status buminya biasanya ada konflik. Kenapa? Karena Rasul membawa risalah. Sedangkan seorang IM nanti, dia status buminya aman, karena biasanya seorang wali karena tidak membawa risalah, maka dia akan menyembunyikan apa yang diinformasikan dari langit, bahkan statusnya pun tinggi. Nah, ketika seorang IM atau seorang wali naik ke langit dengan perjuangannya, dengan segala prosesnya, maka ketika sampai di langit, kemudian turun lagi ke bumi untuk meneruskan, untuk menata jagat, untuk menerima atau meneruskan estafet dari kerasulan. Seorang wali itu relatif adem. Kenapa? Karena perjuangan identitasnya pada saat dia naik ke langit. Di proses di awalnya seorang wali lebih berat, atau prosesnya berat di awal, tapi kemudian nanti pada saat pembuktian itu lebih, konfliknya cenderung lebih apa ya, bukan lebih ringan bahasa, relatif lebih mudah. Sedangkan seorang Rasul, karena perjuangan menjadi identitas Rasul adalah stempel murni Gusti, maka pada saat pembuktiannya, ketika menyatakan bahwa umpamanya Rasulullah Muhammad mengklaim Rasul, maka pembuktiannya menjelaskan risalahnya itu rentan atau biasanya terdapat konflik. Jadi perbedaannya di situ. Kalau wali berjuang dulu, perjuangannya dalam sunyi, kemudian statusnya diberikan, maka pembuktiannya pun tidak terlalu berat. Berbeda dengan seorang Rasul yang memang pembuktian di akhirnya sangat berat. Kenapa seorang Rasul pembuktian yang begitu berat? Karena Rasul harus membenturkan atau harus risalah yang dibawa itu harus benar-benar diuji kebenarannya, makanya benturannya sangat tinggi. Nah, IM ke depan adalah seorang wali. Kami meyakini itu. SP juga ya sama, dia seorang wali. Eksistensinya ini karena memang seorang wali memang disembunyikan, walaupun pada akhirnya tetap harus dimunculkan. Disembunyikan selaras dengan apa yang dipahami oleh masyarakat Jawa, bahwa satria yang akan muncul, satria yang pada momentum idnya itu, momentum awalnya itu memang dipingit. Jadi seorang SP, seorang IM pada proses awalnya dipingit, dipersiapkan dengan jalur kewalian, tidak banyak orang yang mengenalnya, tetapi kemudian nanti setelah pada saatnya jumeneng, atau setelah pada saatnya nanti seorang SP ini, seorang IM ini memimpin, maka disitulah kemudian identitasnya bisa terbuka. Secara manusiawi, perjuangan untuk menjadi seorang wali memang
terkesan memang ada kompetisi lah bahasanya. Di bumi ini ada kompetisi untuk siapa yang mampu mencapai derajat seorang SP, siapa yang mampu untuk mencapai derajat seorang wali. Kompetisi ini menjadi sesuatu yang baik karena apa? Karena ketika ada 10, 100 atau bahkan 1000 orang yang mengklaim menjadi pejalan atau pelaku dalam hal sosok SP ini, maka itu pun secara otomatis menjadi cover, menjadi pelindung atau menjadi hijab terhadap sosok yang aslinya. Jadi sebanyaknya yang mengklaim, maka semakin baik untuk mengcover atau menyembunyikan seorang yang aslinya, yang akan menjadi pemenangnya. Jadi secara prinsip langit, SP pun sebenarnya sudah dipersiapkan, tetapi dalam aspek bumi memang ada kompetisi. Karena seorang SP itu berangkat dari wali itu berangkat dari bumi, sedangkan Rasul berangkat dari langit. Titik nol wali itu dari bumi, titik nol Rasul itu dari langit. Jadi stempel dulu baru berjuang kalau Rasul, kalau seorang wali berjuang dulu baru mendapatkan stempel. Nah, manggungnya seorang SP atau munculnya seorang IM pada momentum yang kami meyakini tidak lama lagi, hitungan demi hitungan sekian lah. Nah, ini menjadi untuk memenuhi ekspektasi langit dan bumi. Langit menghendaki penataan untuk bumi, bumi menghendaki ditata karena kesemrawutan yang sudah terjadi. Orang bumi tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, maka harus orang yang langit persiapkan untuk hal itu. Kalau bercerita tentang perjalanan seorang SP atau IM memang sangat panjang rentetannya, dan sebagian besar mungkin di atas 80% lah, di atas 65%. Di atas 65% itu prosesnya banyak terjadi di spirit. Bisa jadi di meta atau bahkan di spirit. Jadi transformasi seorang SP atau IM dari mulai sosok yang biasa kemudian dipersiapkan, ditambah, ditata sehingga sudah dinyatakan siap untuk memimpin, itu melalui metamorfosa yang sangat panjang. Kami melihatnya seperti momentum ini sebenarnya kalau menurut kami adalah salah satu momentum terbesar sepanjang sejarah peradaban manusia. Kenapa demikian? Karena kami meyakini bahwa seorang imam ini, seorang Imam Al-Mahdi ini, seorang SP ini adalah orang yang akan melanjutkan risalah kerasulan, yang akan menerima estafet kerasulan. Maka pada satu sisi ditutupnya zaman kerasulan. Jadi saat ini menurut kami adalah jembatan transisi yang sangat besar dari zaman kerasulan ke zaman Al-Mahdi. Ini transisinya sangat luar biasa. Dan sebelumnya belum pernah terjadi dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW. Itu kan zaman kerasulan. Nah, saat ini memasuki gerbang zaman Al-Mahdi yang baru, yaitu seorang SP, maka ini gerbangnya memang gerbang pemisah. Jika Al-Mahdi adalah seorang wali, maka mungkin bisa dikatakan ini adalah gerbang, jembatan transisi dari zaman kerasulan yang dipimpin oleh para rasul menuju ke gerbang kewalian
karena Al-Mahdi seorang wali menuju gerbang kewalian yang dipimpin oleh Al-Mahdi yang baru. Gambarnya seperti itu. Sosok transformasi atau metamorfosa sosoknya memang tidak bisa dilihat secara fisik, hanya bisa diketahui melalui proses tertentu. Tapi intinya kemunculannya ini dalam setiap fase itu sangat jelas dan ada semacam momentum yang diikuti, karena biasanya langit itu mengikuti momentum yang ada di bumi. Beberapa kali momentum bumi itu dimanfaatkan oleh langit untuk suatu peristiwa, biasanya begitu. Ada fase-fase tertentu yang memang susah untuk dibaca secara lahiriah. Demikian saudaraku, kita tunggu, insya Allah tidak lama lagi, atau ya sudah mendekati hal yang sangat dekat. Demikian, terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.